Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang hal yang paling penting dalam bahasa Inggris, yaitu pronoun atau kata ganti. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita baca sholawat Fatih dulu. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini dibukakan oleh Allah dan diberikan kemudahan dalam belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabak nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin adim. Baiklah, semuanya, pronoun adalah kata ganti dalam bahasa Inggris. Ya, dalam pronoun itu dibagi menjadi 5 pokok bahasan, yaitu ada yang pertama subjek, yang kedua objek, yang ketiga possessive adjective, yang keempat possessive pronoun, yang kelima reflexive pronoun. Maaf, ini salah ketik, yang keempat bukan possessive adjective tapi possessive pronoun. Baiklah, langsung saja. Sekarang yang pertama dan kedua yaitu subjek dan objek. Subjek dalam bahasa Inggris yaitu they, mereka, we, kita, I, saya, you, kamu atau kalian, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk benda atau binatang. Sedangkan objeknya they berubah menjadi them, we berubah menjadi us, I berubah menjadi me, you tetap you, he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, it berubah menjadi it tetap. Ya, baiklah, semuanya. Apa itu subjek dan apa itu objek? Ya, subjek adalah pokok kalimat yang ada di sebelah kiri. Ya, subjek adalah pokok kalimat yang ada di sebelah kiri. Kalau objek adalah tujuan dari kalimat tersebut. Misalnya, ketika kita ingin mengatakan saya belajar dengan dia laki-laki, maka bahasa Inggrisnya I study with him. Ya, I itu adalah subjek, sedangkan him itu adalah objek. Ya. Yang kedua, he studies with me. Dia laki-laki belajar dengan saya. He itu adalah subjek, me itu adalah objek, perubahan dari I. Ya. Di sini yang ketiga, they go to school with us. Mereka pergi ke sekolah dengan kita. They itu adalah subjek dan us itu adalah objek. Selanjutnya, I take a walk with her. Saya jalan-jalan dengan dia perempuan. I itu adalah subjek, sedangkan her itu adalah objek. Contoh lagi, I invite them to come here. Saya mengajak mereka untuk datang ke sini. I itu adalah subjek, them itu adalah objek. Ya. Yang terakhir dari subjek dan objek yaitu I meet you. Saya bertemu kamu. Ya, I itu adalah subjek, sedangkan you adalah objek. Sekali lagi, perubahan subjek dan objek itu berubah dalam bahasa Inggris seperti yang saya jelaskan tadi. Perubahannya ketika yang pertama itu perubahan he berubah menjadi him, yang contoh kedua I berubah menjadi me, contoh yang ketiga we berubah menjadi us, contoh selanjutnya she berubah menjadi her, contoh selanjutnya they, mereka berubah menjadi them, sedangkan you tetap menjadi you, yaitu subjek dan objek. Sekali lagi, subjek itu sebelah kiri, sedangkan objek itu sebelah kanan. Selanjutnya kita menginjak ke possessive adjective. Apa itu possessive adjective dan contohnya? Ya. Possessive adjective artinya
kepunyaan atau kepemilikan yang diikuti oleh kata benda. Saya ulangi sekali lagi, possessive adjective adalah kepunyaan dan kepemilikan yang diikuti oleh kata benda. Jadi, untuk membuat kalimat kepemilikan dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan yang pertama yaitu possessive adjective. Di sini diikuti oleh benda, ya. Sekali lagi saya ulang possessive adjective-nya dulu. They berubah menjadi their, we berubah menjadi our, I berubah menjadi my, you tetap you berubah menjadi your, he berubah menjadi his, she berubah menjadi her, it berubah menjadi its, ya. Nah, di sini kepunyaan atau kepemilikan yang diikuti oleh kata benda. Nah, untuk membuat kalimat ini seperti contoh, this is my book. Ini adalah buku saya. Nah, yang kedua, this is his book. Ini adalah buku dia laki-laki, ya. Kalimat pertama yang kedua ini menyatakan untuk membuat kalimat possessive adjective. Misalnya kita ubah, ini adalah bukunya mereka, ya. Ya, kita langsung aja, this is their book, ya. Contoh yang ketiga, Tono comes with his brother. Dalam bahasa Indonesia yaitu Tono datang dengan saudara laki-lakinya, ya. Jadi nya itu adalah kembali ke Tono. Intan comes with her friends. Intan datang dengan temannya. Nah, nya di sini adalah Intan. Intan dia perempuan. They write a novel with their friends. Mereka menulis sebuah novel dengan temannya. Nya di sini adalah mereka. They berubah menjadi their. Itulah contoh dari possessive adjective. Ingat, possessive adjective adalah kepunyaan dan kepemilikan yang diikuti oleh kata benda. Baiklah semuanya, sekarang selanjutnya kita belajar tentang possessive pronoun. Artinya dulu dan juga contohnya. Possessive pronoun adalah kepunyaan atau kepemilikan yang kata bendanya ada di depan atau sudah diketahui. Saya ulangi satu kali lagi. Possessive pronoun adalah kepunyaan atau kepemilikan yang kata bendanya ada di depan atau sudah diketahui. Contohnya ada 5 contoh ini kita bisa lihat di layar. This pen is mine. Bolpen ini adalah milik saya. That book is his. Buku itu adalah milik dia laki-laki. This class is ours. Kelas ini adalah milik kita. This car is theirs. Mobil ini adalah miliknya mereka. It is mine. Ini adalah milik saya. Jadi intinya possessive pronoun itu adalah kata bendanya ada di depan. Di sini kata bendanya ada pen, bolpen, book, buku, kelas, car, mobil, dan it, dia benda atau binatang. Bisa kita menggunakan possessive pronoun. Bedanya dengan pelajaran sebelumnya possessive adjective, kalau possessive adjective itu diikuti benda. Kalau possessive pronoun kata bendanya itu ada di depan. Begitulah perbedaan, ya, dalam dua konteks possessive adjective dan juga possessive pronoun. Yang terakhir, yang kelima dari pronoun di sini adalah reflexive pronoun. Apakah itu dan apa contohnya? Reflexive pronoun di sini adalah penggunaan kata diri atau sendiri yang kembali ke subjek. Sekali lagi, penggunaan kata diri atau sendiri yang kembali kepada subjek, ya. Mungkin contoh yang paling sederhana ada 5 di layar di sini. I study English myself. Saya belajar bahasa Inggris sendiri, ya. Artinya myself itu sendiri. You come here yourself. Kamu datang ke sini sendiri. They go to school themselves. Mereka pergi ke sekolah sendiri. The cat runs itself. Kucing itu berlari sendiri. Tono comes here himself. Tono datang
ke sini sendiri. Sekali lagi ini kembali ke subjek. Kalau subjeknya I, ya kita ubah menjadi myself. Kalau you, yourself. Kalau they, themselves. Kalau the cat, cat itu adalah it, atau dia benda atau binatang, menjadi itself. Tono, dia laki-laki, menjadi himself. Seandainya dia perempuan, Intan, maka berubah menjadi herself. Ya, mungkin terima kasih sudah belajar bersama terkait dengan pronoun. Semoga saja pelajaran ini barokah. Marilah kita tutup dengan salawat Fatih. Mudah-mudahan Allah membukakan kita, membukakan hati kita, dan memudahkan kita dalam belajar ilmu serta barokah ilmunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.